Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib Masjid Muhajirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa mengharapkan kemuliaan dari Allah. Tentunya dengan kita pertama harus mensyukuri atas segala nikmat Allah. Alhamdulillah ala nikmatil imani wal islam. Allah kasih kita nikmat iman dan nikmat Islam. Kita juga bersyukur kepada Allah karena Allah memberikan kita nikmat di mana kita diberikan oleh Allah taufik untuk bisa menjadi hamba yang taat. Jadi banyak manusia bukan tergantung siapa gurunya. Seperti ada pada zaman Nabi, langsung mentornya itu Nabi, tapi di sana ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Mereka tak dapat taufik dari Allah. Bahkan umumnya kata Al-Quran, nabi-nabi itu banyak didustakan oleh umatnya pada masanya. Fa in kadzabuka faqad kudziba rusulun min qablik. Jika engkau didustakan atau tak diterima oleh umatmu, sungguh para nabi-nabi sebelumnya biasa itu. Kayak Nabi Ibrahim dengan Namrud, Nabi Musa dengan Fir'aun, ya, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, ya, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Banyak itu berhadapan dengan para tokoh pemuka pada masa kaumnya. Karena nabi-nabi ini membuat sebuah jalan ibarat menegak benang yang basah. Ya, orang sudah banyak yang nyaman dengan posisi, apakah itu sebagai penguasa kayak Namrud, atau seperti orang kaya kayak Qarun, atau jadi cendekiawan yang ngambil untung dari penguasa kayak Haman. Jadi ada Haman, ada Qarun, ada Fir'aun, pada Nabi Musa, dan banyak pengikut-pengikutnya. Pengikut Fir'aun sekarang juga ada, pengikut Haman dan Qarun juga sekarang ada. Karena itu kita bersyukur pada Allah diberi nikmat untuk jadi hamba yang taat. Kita bersyukur pada Allah, Allah ilhamkan kita rasyid, kecerdasan. Ya, karena tidak banyak orang yang dia diberikan kepahaman dalam agama. Kata Nabi, siapa orang yang Allah ingin kasih kebaikan, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Maka orang yang Allah kasih kebaikan itu indikatornya atau bentuknya adalah dibuat dia itu paham dalam agama. Mahal Bapak Ibu paham, ya. Paham itu begitu sangat penting, ya. Maka kita kadang-kadang belajar tapi tak paham-paham. Pernah belajar matematika, capek matematik, gurunya sampai 10 klub di kepala. Maka kata orang, wajah orang matematik itu beda sama orang sastra. Orang sastra senyum-senyum. Kalau orang matematik banyak mikir. Kalau balik ngajar bukan lagi pelajaran yang pening sama guru, tapi mikirkan muridnya yang nggak paham. Dari sahaja murid. Itulah mahalnya paham. Dan paham yang paling besar itu adalah paham tentang agama. Kita juga bersyukur pada Allah karena Allah juga alhamdulillah kita mohonkan menjaga kita dari berbagai keburukan, baik yang datang dari pihak luar maupun yang dari dalam diri kita. Kadang-kadang kita mau ke masjid ada saja penghalang, tapi yang penghalang paling bahaya itu adalah penghalang dari diri sendiri. Allahumma a'idni min syarri nafsi. Ya Allah, lindungi
kami, jaga kami dari keburukan diri sendiri. Ya, karena kadang-kadang muncul rasa males, ya, rasa bosan. Ya, siapa yang di sini bosan ngaji? Ada udah bosan? Nah, jangan bosan. Ya, kenapa? Karena bosan atau gelisah atau tak puas itu memang satu ujian dari dalam. Ya, ada yang bosan, tapi tidak sampai bosan sama suami ya, Bang ya. Nah, itu udah kontrak sampai umur, ya. Itu juga kalau bapak nggak boleh bosan, ya. Karena bosan ini akibat kita tidak bisa menemukan mutiara dalam perjalanan. Ya, karena kalau sudah sering ditengok, kalau yang dilihat hanya lahirnya bosan, tapi kalau dia bisa menemukan emas, ada permata di balik yang nampak itu, maka dia akan bisa menikmati indahnya sebuah kebersamaan. Bapak Ibu Allah muliakan, kita juga bersalawat kepada Rasulullah Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita mohon kepada Allah agar kita mendapatkan keberkahan dan berselawat kita. Tetaplah berselawat, ya, karena kita adalah umatnya Rasulullah. Bukan selawat itu menunjukkan bahwa Nabi itu butuh didoain, tapi kita ingin sama Allah diklaim sebagai umatnya Nabi. Ya, jadi gerbongnya Nabi. Jadi salah satu bentuk kita cinta sama Nabi itu kita sering menyebut Nabi, kita berselawat dan salam buat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia, mengaji fikih, ya. Fikih itu nanti ada belajar tentang mengkaji yang berhubungan dengan akhlak, ya, tentang moral, tentang etika, ya. Kalau etika kita kepada Allah itu ilmunya namanya tasawuf, ya, tasawuf. Nah, kalau ilmu yang belajar tentang bagaimana kita menguatkan akidah atau yakin kita, maka kita akan belajar ilmu tauhid atau ilmu kalam. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam agama kita, ya, kita sebelum beribadah kita harus berikrar yang kita sebut dengan istilah syahadat. Apa? Syahadat. Nah, syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, beberapa yang kita temukan dari para cendekiawan ulama-ulama kita, syahadat itu setidaknya ada 3 unsur yang harus kita pegang supaya nanti syahadat itu menjadi punya power, punya kekuatan. Syahadat itu pertama unsurnya adalah ilmu. Jadi orang yang bersyahadat dia harus punya ilmu tentang apa yang disyahadatkan. Ya, ketika dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia harus mengerti begitu dia bersyahadat maka dia sedang melakukan ikrar apa? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ketika orang berikrar menyatakan Allah Tuhan, berarti mafhum mukhalafahnya dia itu sudah menyatakan dia siap menjadi hamba Allah. Karena Allah Tuhan, maka yang bersyahadat sebagai hamba. Jadi dia harus paham, harus ngerti akibat dari syahadat itu ada hubungan Tuhan dengan hamba. Jangan pula nanti sudah bersyahadat dia mengambil, men-take over kewenangan Tuhan. Allah itu disembah, maka kita menyembah. Maka kadang jangan ada orang punya mental disembah, ngebos, minta disembah-sembah, itu berlaga sebagai Tuhan. Ini kan yang membuat orang stres dan marah akibat karena dia punya mental kayak Fir'aun. Apa kata Fir'aun? Ana rabbukumul a'la.
aku ini Tuhanmu, kata Fir'aun. Enggak gitu kan. Kenapa? Karena dia kesoran merasa berkuasa. Makanya penguasa jangan terlalu disanjung. Kalau terlalu banyak menyanjung penguasa, itulah nanti akibatnya penguasa itu menjadi tauhid. Ya, Fir'aun itu kata Allah, idhhab ila fir'auna innahu tagha. Musa silakan pergi ke Fir'aun. Kenapa? Fir'aun itu tagha. Apa tagha? Melampaui posisinya, melebihi batas kewenangannya. Karena dia telah mengklaim, mendeklarasi diri sebagai Tuhan. Nggak boleh. Jadi begitu kita bersyahadat, kita harus tahu bahwa kita bertuhankan Allah dan kita berhamba kepada Allah. Ini syahadat yang pertama. Tugas hamba menjalankan perintah. Maka kebahagiaan seorang hamba adalah kemampuan untuk bisa melaksanakan perintah. Maka bagi seorang hamba, sholat itu sebuah kebahagiaan. Alhamdulillah, saya bisa sholat, bahagia. Alhamdulillah, saya bisa ruku, bahagia. Kenapa? Saya bisa menjalankan perintah Allah. Itu unsur syahadat yang pertama. Yang kedua, unsur syahadat itu adalah apa yang disebut dengan al-yakin, yakin. Yakin. Dia nggak boleh sekedar tahu, tapi juga harus yakin. Banyak orang Bapak Ibu tahu tapi nggak yakin. Kau tahu itu siapa? Iya, istriku. Yakin kau sama dia? Ragu, nggak boleh. Dalam cinta butuh ada kepercayaan. Ya. Jangan kau boleh ragu tentang cahaya bintang di langit, tapi jangan pernah ragu tentang cintaku padamu, kata Bu Juli. Dan nanti ibu ngomong sama suaminya di rumah begitu, Bang, abang boleh ragu malam ini hujan atau enggak, tapi jangan sekali-kali abang ragukan cintaku padamu. Jadi dalam syahadat butuh yakin kita Allah itu maha kuasa, termasuk maha kuasa untuk menentukan mana hukum yang boleh dan tak boleh. Maka dalam orang-orang yang bersyariat, dia yakin tidak ada yang punya hak untuk membuat aturan selain aturan Allah. Termasuk Allah bisa kita ngasih rezeki. Nah, misalnya nih sekarang Bapak Ibu rumahnya misalnya di sini terpencar, misalnya di Spiongot. Tahu Spiongot? Tahu? Ada pernah ke sana? Nggak pernah, kenapa bilang tahu? Saya aja nggak tahu. Ya, ibu harus bisa balik ke Medan, ongkosnya nggak ada. Siapa ngadu? Sama Allah. Yakin nggak bisa pulang? Yakin, ngomong sama Allah. Ya Allah, Engkau yang maha kuasa, pasti dengan izinmu aku bisa pulang. Hari ini banyak orang yang mengalami krisis yakin. Yakin itu lawannya ragu. Yakin itu melahirkan ketenangan, ragu itu melahirkan ketidaktenangan, kegalauan. Jadi Bapak Ibu, kalau mau tenang harus yakin. Istri harus yakin dengan suami, baru bisa tenang. Suami harus yakin sama istri, baru bisa tenang. Maka WA-nya jangan dibaca-baca. Ya, yakin. Itu yang pertama. Yang ketiga Yang ketiga unsur syahadat itu adalah ridho, rela. Maka kita disebut dalam sebuah ikrar, raditu billahi rabb, aku ridho
Unsur ridho inilah yang kemudian melibatkan hati. Jadi syahadat itu bukan hanya pertimbangan lidah dan akal, tapi pertimbangan hati. Kalau ada orang yang yakin tapi nggak rela, ini nggak punya power ikrar. Aku rela dia istriku, bukan dari bilang aku adalah korban biniku. Ini kan dia harus ridho. Bapak ibu ridho nggak masuk masjid? Ridho nggak dengan ceramah ustaz? Nah, kalau ridho jangan ribut. Karena ridho itu akan memproduk rasa ingin berkorban. Maka umat Islam ini akan senang berkorban jika di dirinya ada rasa ridho. Nah, keridhaan kita itu adalah kesiapan untuk diatur oleh Allah. Apa yang diatur oleh Allah? Pertama, akal. Karena yang buat manusia beda sama makhluk itu adalah akal. Maka kita siap diatur oleh Allah akal kita. Jangan mengembara suka hati. Ya, banyak di luar sana akalnya mengembara suka hati, ujung-ujungnya tak percaya sama Tuhan. Banyak Bapak Ibu orang yang ateis,